Kenapa kambing sama sapi, unta? Ih, kenapa itu ya? Kenapa nggak zebra? Terus mau apa nih, bahas korban aja. Berhubungan Idul Adha. Ya. Nah, kenapa yang dikurbanin itu kambing sama sapi? Bukannya lo mau. Kenapa kambing sama sapi, unta? Ih, kenapa itu ya? Kenapa nggak zebra? Enggak. Dulu katanya sih kalau memang katanya ya canggih gini. Kalau nggak ada kambing, manusia Mana ada? katanya. Enggak. Katanya itu kan cuman apa sih? Cuman kata-kata yang lu dengar. Yang gue dengar dari dulu. Ya gua tahu dah asal-usulnya. Tiba-tiba ada kambing. Kambing. Itu kan apa? Ismail dapat mimpi. Ya. 3 kali berturut-turut. Ya kan? Ya. Dari Maha Kuasa. Bukan Ismail. Ibrahim. Bapaknya. Oh, bapaknya. Bapaknya disuruh sembelih anaknya. Itu dites keujiannya, kesabarannya, keikhlasannya untuk sembelih anaknya. Ternyata anaknya ikhlas juga. Ibarat kata memang ini benar dari Yang Maha Kuasa, dari Allah. Dia ikhlas, rela. Nah, di situ tuh mau disembelih, datanglah Allah hadirkan namanya kambing. Terus ini kali ya? Gue deket sini kali ya? Situ ini. Bebas, kaki gue lagi sakit. Di sini kan? Ntar nggak kelihatan lo. Beda harga di situ. Kalau gue ya. Ya, beda harga ya. Kalau gue murah sih mau deh. 20% lo berarti. Habis dong. 30, 20. Kurang Cang. Tenang Cang, pokoknya udah cair mah dapet ada. Udah cair mah. Cair tergantung lu, Bang. Iya. Jadi gantung dia. Harus bikin kita juga ya kan. Enggak, dianya udah upload belum? Kalau udah upload, baru gue ngusahain cara itu. Nah. Lu kalau SPK lu mesti di-upload kan, Rip? Iyalah. Mesti di-upload dong. Tapi kan bisa cair duluan. Cair. Bisa ACC duluan. Kasbon itu mah kasbon ke YouTube. Dia belum cair udah kasbon. Berarti apa tadi? Karena ini ya persembahan ya anaknya ya di dalam mimpi ya. Iya, bukan dalam mimpi juga. Itu Mimpi lah itu. Kan enggak. kan dalam mimpi. Kalau setahu gue sih dalam emang mimpi. Kan iya. Memang kan perintah Allah kan melalui mimpi. Kalau nggak ada mimpi dari ini, dari wahyu kayak begitu. Kalau setahu gue sih mimpi. Itu bukan sekedar mimpi, Rip. Iya, maksudnya pemberitahuan lewat Ibrahim itu mimpi. Ibrahim itu dites kesabarannya, keikhlasannya untuk menyembelih anaknya. Ya kalau segitu sih maksudnya terjadi tragedinya Idul Kurban itu di situ. Ya. Kalau lu gimana? Kalau gue iya. Emang kalau dari cerita awal mulanya itu ya Nabi Ibrahim berapa kali 3 kali banyak lah ya kayaknya ya. Ya 3 kali. Ya minimal sering 3 kali lah sering. Pokoknya sering dapat mimpi. Ya karena kan anak yang berharga. Ternyata berharga. Ternyata mimpi itu benar. Bisa loh. Maksudnya Nah, gini nih. Masuk nih ke guru gua nih. Maksudnya benar. Mimpi itu bukan dari setan. Allah kan nggak bisa dirupain ini kan. Itu benar-benar kalau mimpi emang bukan dari setan, cuman setan iblis atau jin itu bisa masuk ke mimpi. Iya, dia nggak bisa nyerupai yang kuasa. Nabi Muhammad nggak bisa. Kalau yang lain-lainnya bisa. Ya. Itu dia. Gitu. Nah, balik ke mimpi nih. Nah, mimpi gimana mimpi? Mimpi itu Jangan ke mimpi dulu, kurban aja belum selesai. Nah, iya maksudnya dalam mimpi ini itu. begini nih. yang di setengah-setengah kayak begini.
Ketika muncul kambing, Domba kali. Iya domba, kalau itu domba. Asal usulnya gua nggak tahu. Pokoknya dihadirin tuh Maha Kuasa tiba-tiba. Saat sembelih ya. Akhirnya mungkin konteksnya itu lain lagi. Mungkin dapat wahyu atau dari mana Jibril atau gimana. Inilah yang harus disembelih sebenarnya. Posisi ganteng ini kita. Karena tuh memang dia tes ujiannya tuh yang benar-benar dilaksanain. Keikhlasan, kesabaran. Lu coba kalau misalkan mak lo, Rip, gue udah mimpi Rip. Ya siapa mak? Dari Maha Kuasa. Iya, gue mau sembelih lu, lo mau nggak? Oh nggak mau apa tuh? Lo nggak mau kan? Iyalah, itu. Tuh dia. Karena kan imannya. Nah, terus iman tuh. Koneksinya. Iman, kesabaran, keikhlasan itu diuji Rip. Para kayak nabi-nabi kan diuji sebenarnya. Iya, ujiannya ya. Jadilah tragedi tanggal sekian, tahun sekian. Berarti persembahan itu yang paling disayang ya? Ya, kalau kambing, contoh kambing itu domba bukan sekedar binatang itu. Nah, apakah harus kambing yang dalam kesimpulan yang Nabi Ibrahim itu? Domba. Bukan, maksudnya tuh yang berharga itu apa? Di sini kan kita kan tuh duit yang berharga. Varian gimana Varian? Tanya Jang. Yang paling berharga gimana Jang? Yang paling berharga itu apa Jang? Agak sebenarnya mah kalau dasar dari Islam seperti itu. Kalau penelaahan ilmu dari kesundaan itu bukan seperti itu konsepnya. Yang di gua bilang itu kehidupan gua, keluarga gua, tata cara hidup, tata cara hukum itu sebenarnya konsep. Ya. Jangan dilihat seperti itunya. Kenapa yang harus dibunuhnya itu korban, yang dikorbankannya harus yang disembelihnya kambing, karena kambing itu hewan, sifat kehewanan kita yang ada di dalam diri kita yang harus disembelih, yang harus dimatikan supaya tidak seperti hewan, tidak punya otak, punya pemikiran. Kenapa nggak anjing? Karena ada siloka juga kalau orang Sunda itu, maka perunutannya sifat yang paling jelek itu apa sih? Ya adu domba. Benar. Karena akan memecahkan segala hal. Itu simbol. Kalau adu kambing. Domba dulu domba nih. Domba ya. Dulu domba. Karena kan dari zaman Nabi Isa juga domba-domba tersesat. Itu. Nah, daripada Nabi Isa domba itu udah Allah itu pasti itu kitab-kitab kita juga, kitab sastra genre yang kita perlu perhatikan. Jangan skemanya lihatnya kambing, lihatnya ini. Ada di situ ada untayan-untayan makna, bukan kayak kitab yang Al-Qur'an ditulis. Itu siloka-siloka, gambaran-gambaran hidup yang perlu kita cari artinya. Arti makna tuh di situ. Maka ikro itu harus membaca seperti itu juga, seperti alam. Kenapa kok harus hewan seperti lu? Nah, sifat kehewanan kita yang harus dibunuh, bukan di mana-mana, bukan hewan itu yang sebenarnya. Itu siloka, itu tradisi. Maka sekarang yang dipakainya tradisinya, bukan isi kandungannya. Orang kalau udah bisa mematikan sifat kehewanannya, nggak memakan orang, nggak saling bunuh, nggak saling ini, baik dong. Nggak perlu ada korban tiap tahun. Korban ini kan udah buat ini ya intinya, buat mengasihi orang yang belum makan daging, nyobain makan daging, lebarin ke sana lagi. Coba kalau sadar semua, ada yang punya daging tetangga kasih, kan semua kan nemuin daging. Yang kisah ini membatasi untuk 1 hari doang, di momen-momen yang lebih baik itu di tiap hari. Dan kenapa hadir yang sapi? Hadirnya itu sapi dari mana asal-usulnya? Nah, itu mah dari fatwa ini aja, ahli-ahli ini supaya
syariat ini emang baik. Syariat ini emang baik. Kenapa? Karena mengorbankan kepunyaan. Ini kan jatuhnya dari harta. Harta dikorbankan berupa daging dibagikan sama orang dan dagingnya itu halal. Kenapa diarahkan ke situ? Karena daerah kita lebih ke daging. Padahal kalau mau balik lagi ke Quran, sebaik-baiknya kurban itu ya domba. Karena kenapa Allah menggantikan domba? Itu sebenarnya, tapi ulama-ulama semakin ke sini supaya daripada orang mau ini mau korban punya sapi Dan domba juga susah. gitu. Dan domba juga harga Susah. ada doktrin domba itu ada yang buat darah tinggi apa, padahal mah kalau dikaji domba lebih baik sebenarnya mah tentang kesehatan. Padahal mah sebaik-baiknya korban itu domba. Ya. Bahkan demi kesehatan juga aslinya bagus. Tapi didoktrin supaya ada hal-hal politik-politik yang lain juga supaya nggak domba, nggak kambing lah. Kambing kan tinggi ininya. Padahal mah logikanya orang Arab makan gulai kambing, makan kebuli kambing tiap hari nggak apa-apa, karena emang ya itu ada sesuatu yang diselipkan dari segi ini untuk supaya akidah kita lebih, anggapan orang Indonesia sekarang lebih baik korban sapi lebih gede, lebih bareng-bareng, dagingnya lebih sehat, karena didoktrin seperti itu. Padahal mah satu orang itu kambing. Coba kalau 7 orang logika secara keuntungan spiritual nih, satu sapi dinaikin, ini ya buat mengarah ke dunia sana lah gitu. 7 sapi ditaikin 7 orang, satu sapi ditaikin 7 orang, nggak ini kan, nggak etis. Kepengen orang itu pasti berbeda, ada yang mau belak ke sini, ada yang mau ke sini, daya pemikiran 7 pikiran beda sama ini. Tapi kalau kita naikin kambing satu diarahin, terserah gue dong, nggak bakal ada pro kontra. Cara berpikir aja dulu, kalau lu naik satu mobil bareng-bareng padahal tujuannya udah sama, tapi tetap di jalan, oh lewat sini nggak bakal ketemu macet, oh lewat sinilah. Tapi kalau dia berkendara sendiri, gue nih istilahnya kan dadaan kalau secara ini buat kendaraan kita ke surga diistilahkan. Ini tinggal kita yang ngarahin, belokin. Nah itu Dimaknakan, diartikan. mungkin itu mah bukan kebodohan gue lah ya, kebodohan gue. Kayak begitu, Encang. Menurut kebodohan kita. Tapi kan nyatanya kita lihat di kampung, di kota, patungan 7 orang satu sapi. Ya mungkin secara penglihatan kita kompak gitu aja. Ambil positifnya aja. Iya, dan sebenarnya yang mengarahkan itu aslinya daging sapi lebih bagus karena ada istilah seperti itu. Coba kalau doktrinnya daging domba lebih bagus, 3 juta pasti orang kambing semua. Karena gini, Cang. Di atas rata-rata harga memang sapi unggul harganya. Gimana untuk meraih pahalanya lebih tinggi? Orang ibarat kata musyawarah, kita mendingan ini aja yuk. Patungan sapi pahalanya lebih gede. Itu bermotivasi ke situ, pahalanya lebih gede dan harganya juga gede kan di atas kambing domba kan. Sama aja ya tuh dibaginya. Dibagi harga kambing kan itu. Bisa 3 juta, 7 orang 21 juta bisa. Itu satu sapi ibarat kata pahalanya berapa kilo, misalkan 10. Enggak, intinya dagingnya. Iya, dagingnya. Dari dagingnya ada, kalau kambing doktrinnya kan ada yang suka dan enggak. Kesini kan daging. Kadang orang lihat, mendingan gue ini daging banyak, ya kan? Ya harganya juga lumayan. Gitu. Kalau siloka orang-orang gua itu memang kalau seperti itu. Ilmunya lebih ke dalam, bukan arti dan maknanya kencang dalam. Gitu. Cuman kalau gue lihat bukan dari sapi, kambing atau apanya nih. Apa keikhlasannya? Bukan apa yang kita keluarkan. Iya, keikhlasan. Iya, tapi gini, ada satu dasar. Kalau mengingat ke zaman Rasul dan kitab, kenapa yang harus disembelih si Nabi Ismail, tapi yang digantinya sama domba? Berarti kan udah pilihan Allah. Maka ada fatwa seperti Gus Bah, seperti ulama-ulama
penggali kitab, pasti dia menjawab sebaik-baiknya. Kalau pasti sama pertanyaannya, kenapa ada bagusan sapi? Setiap orang pasti nanya ke Gus Bah, ke siapa, ke Quraish Shihab, ke siapa-siapa yang paham. Kok kenapa bagus? Kenapa harus kambing? Kan bagusan sapi, pasti seperti itu. Dijawablah, sebaik-baiknya kurban itu sebenarnya ya domba, karena Allah kenapa menunjukkan domba itu, gak usah ngelak ke yang mana, baru kesininya pencemaran. Kalau dienggain bahaya, orang mau ibadah seperti apa, itu udah kajian kesini. Gue punya filosofi gue ya. Woi, filosofinya nih. Kenapa Pertanyaan ini dihadirkan kan- domba? Hah? Kenapa dihadirkan domba di saat sembelihan itu ya Ismail ya? Karena kan pas di sembelih Ismail, tahu-tahunya berubah menjadi domba. Nah itu kalau seandainya di sapi, kok jadi gede? Lagi sembelih nih. Itu serah Lo Namanya kayak gitu mah nggak ada seandainya lah. itu jangan itu pilihan Allah. Itu udah pilihan Allah. Jadi nggak Dan harganya ketahuan. juga orang pada kuat kalau dicicil itu gitu. sih tiba-tiba lauk anjing sapi, makanya nggak ada. Iya maksudnya kan kredit kan ditutup tuh kan. Bukan ditutup, dia tuh terang-terangan. Enggak ditutup. Pakai kain. Iya maksudnya pokoknya sebatas leher. Ini Enggak leher sih. ini. Oh mas tahu gue sih ditutup. Tutup Ya di terserah deh, gue. Nggak tahu gua, bukan zamannya itu itu iya. cuma dalil doang. Kenapa? Ada yang menutup semua karena Iya. ya ini ada sekaya Karena nggak sekarang. tega. Lihat di pemotongan di lehernya doang biar nggak kelihatan kalau goroknya. pas lagi megang kepala kok ditanduknya nih. Benar nggak? Kita nggak tahu kan zamannya kita. Tapi pas dibuka sih kayaknya sih. Baru. Nggak tahu. Ternyata domba. Tapi yang pasti apa yang dihadirkan ya udah itu Ya, itu ada maknanya. maksud. Ada Iya. makna. Karena kalau sapi, jadi kok jadi gede. Bener. Arti makna tuh bener encang. Kesifatan manusia itu Kok lu belencang mulu sih? enggak bukan begitu, Rip. Ada kesifatan kita kan ada unsur. Kesifatan hewani, ada ini kesetanan juga ada dalam diri kita. Udah dikit. Itu ada unsur. Ya. Gimana kita kelola 4 unsur itu dalam diri kita kayak begitu, Rip. Itu diartikan. Ada maknanya kita ada ya. Iya. Tapi lu tahun ini korban nggak? Gua kurban itu tahun 2019. 19. Apa? Kambing yang sesuai, yang nggak terlalu ribet, nggak kayak sapi. Kan sapi kan harus 7 datanya, Ya. terus harus menghubungi orang yang barengan sama lu kan, gitu kan intinya gitu. Hadir juga gue kambing hadir, cuman kan bedanya kalau sapi itu kan kita lebih ke interaksi juga sama orang, karena kan kita bertujuh, jadi harus Interaksi apa? ya kalau lu mau patungan Kan ada panitianya. iya tetap ada panitia, tapi kan lu tetap lu hadir juga gitu, seenggaknya 7-7-nya. Kalau gue gitu lagi pas di tempat gua. Emang hadir kalau pemotongan. Kedengeran lu nggak kedengeran? Mesti ngeliat. Kalau gue lebih ke simpel aja sendiri gitu. Mesti Kami kan ngeliat. sendiri kan, gak Apa? 7 gitu. Jadi Apa yang lebih ke apa yang kita aja tuh mesti. udah gitu gue belinya juga dadakan sih. Pas abis sholat. Kenapa begitu? Hah? Apa ada rencana apa? Enggak. Apa biar lebih Enggak, lebih ini, lebih Abdol, apa lebih Enggak, apa? lebih abdol, lebih apa ya? Murah. Bukan murah, Cang. Jadi lebih apa iri sama enggak. tetangga gitu? Enggak. Kalau menurut gue nih, menurut pendapat gue, enggak terlalu merepotkan orang yang di sono. Kan misalnya seminggu sebelum itu kan karena ada kotorannya. Kalau di tempat sono kan emang udah ininya kan gitu. Jadi kalau hari H itu pas datang paling ya 10 menit 15 Ya, menit potong iya. gitu. Jadi enggak terlalu banyak. Nyusahin lah. Iya gitu. Oke, Menurut gue gitu. ide bagus tuh. Bisa besok.
Ide bagus. Bisa. Sapi kan? Nggak apa-apa, lebih bagus sapi juga. Nggak ada yang jeleknya. Sapi itu kalau di tempat gua berapa ya? 3,5 ya. 3,5. Satu. 3 sampai 4 juta ya? 3,5 deh. Nggak gabungan berarti. Gabungan. Kalau nggak ada temennya masalahnya. Nah, pertama itu. Nggak bisa. Kalau sapi, kalau kambing langsung bisa beli, bener nggak? Minimal harga 30 juta. Itu 7 orang masing-masingnya 3 juta berapa? 3,5 juta pas. Nah, tempat gue emang begitu. 4 juta atau Gue tawarin, ini potongan sapi enggak? Mundurin lagi dikit tuh. Kalau nggak kelihatan, Ya, nggak kelihatan. gue nggak kelihatan dong. Udah kelihatan. Kan tengahnya di sini. Lu lebih dapat banyak. Jadi itu 7 orang 3,5 juta kalau nggak salah. Lu pernah kurban? Korban belum, tapi korban perasaan sih lebih ikhlas gue korban perasaan Lah, dibandingin korbannya korban kambing. perasaan tuh apa ya maksudnya ya? Apa lu dihina? Ya kadang kan orang lain kita nggak tahu, pandangan kita lurus aja, ya kan? Mau lurus. Ya insya Allah lurus. Bahkan belok-belok. Itu dia, kita kan nggak tahu pandangan orang. Gitu aja, ibarat korban kayak gitu. Seolah-olah gitu ya. Tidak enak beras. di sini sapi, di sana mau unta. Nah, kenapa bisa? Lebih beda lagi. Entah ada ya nggak? ngikul. Itu fatwa yang dibilang supaya bisa ini, supaya orang mau, mau, masa nggak dibolehin sih, makanya cari yang masih halal, yang bisa dikonsumsi sesuai hadis gitu. Iya. Konsumsi lah intinya, itu mah bukan ranah jenisnya gitu. Ya Pak, itu kan fatwa-fatwa itu turunnya dari imam-imam itu. Ada juga semua. Ilmu. Misalkan di negara Ya situasinya. nggak ada domba nih, Ya. adanya onta, mutiara. Iya, ya itu. Pokoknya di sebab negara manapun kalau nggak ada domba, nggak ada kambing, jangan ada kerbau nih. Ini kerbau nggak masalah. Apa boleh? Pokoknya berbentuk binatang itu halal. Apa mungkin selagi masih bisa disetir kali ya? Hanya disetir. Lo mesti Kagak, intinya mah itu memudahkan supaya orang mau niat ibadah, niatnya jalanin hidup kurban, membantu masyarakat dengan kondisinya seperti itu. Iya. Situasinya seperti itu, maka dibolehkan. Masa seibadah harus dilarang-larang? Kapan lagi ntar jadi malah nyetop, bener gak? Kan berbagi kesenangan, berbagi kebahagiaan, Makanya merasakan di Al-Quran kan di Al-Quran lagi. di abadi ya, surat Ibrahim. Semua. Semua diabadiin. Iya, maksudnya setiap kejadian Nabi itu ada. Iya. Kejadian ada di Quran itu jelas. Yang namanya domba nggak ada sapi. Iya. Alternatif kali ya. Semacam gini. Ini gue bilang di Cuma kayak dimudahkan lah. Iyalah dimudahkan. Kita kalau mau ngikutin fatwa dari dulu, kita nggak bakal bisa. Nggak ada lampu, ada sini. Sholat gitu, kan gitu. udah mesti masjid atau musola di tempat yang bersih. Kalau lagi perjalanan jauh kan itu namanya dimudahkan juga gitu. Ada gitu. Kebijakan. Iya, itu jadi pemikiran orang-orang Sholat lagi berani. ilmu ini ada dasarnya Itu kan pasti. contohnya. Ya mungkin gitu juga kali, gitu kurang tahu ya. Cuman mungkin maksudnya ada maksud ke situ juga. Islam memang mengajarkan dimudahin. Kayak puter ke atas deh. Diputer aja, dia bisa puter dia. Ada orang lain agama bilang Islam itu ribet. Pas setelah dimasuk ternyata nggak ribet. Pandangan orang lain, agama lain. Sebenarnya Islam itu sangat mudah, tapi kita ngelaksanainnya sulit. Contoh kayak sholat. Sebenarnya mudah.
Ya. Lu Cang, Apaan? Gue mulu ya. sapi apa onta nih? Tahun ini lo rencana lo apa? Tahun ini rencana lo apa? Eh, Kambing dulu deh. Ya. Karena dia nggak enakan sama orang lain. Jadi dia nggak mau sendirian. Ngajak. Kayaknya sih sapi. apa aja lah yang Allah kasih ke kita, rezeki kita. Kalau banyak kita pasti berkorban. Kalau ada rezekinya pasti berkorban. Nah, ada rezeki udah dikasih. Gak usah di momen ini yang gue bilang kan, efek samping dari ini harusnya tiap hari pelaksanaan sama kayak puasa. Efek sampingnya harusnya tiap hari. Lu puasa ya hari ini ya? Kayak Dari kemarin dong. enggak kayak Ya, bulan hari ini gunanya hari ini. kayak bulan puasa itu harusnya hasilnya terus menerus, bukan di masa itu doang gitu. Dan lo mau berkorban. Baikin. Contohnya kayak kambing, itu harus lo bener-bener bukan sekedar lo Kali korban. lo ngeluar duit, udah top ikhlas secara jualan ikhlas nih. Tapi di balik itu nih, Apanya? di sini nih, lo harus bener-bener udah bener-bener ikhlas. Lo mesti pelajarin dulu tuh. Lo pelajarin dulu yang namanya lo berkorban kambing. Ngapain pelajarin lama dong jadinya. Enggak, maksudnya lo tanya sama diri Jadi lo. jadi ntar. Tanya sama diri lo nih. Nah Sekarang gini. ini namanya nih. Sekarang gini. Orang kebanyakan nih Apa ya? ilmunya ibaratnya ilmu keikhlasannya kurang. Gak bisa ditebak lah kalau gitu. Iya, maksud gue kan ini Iya, lu- ini nilai gue. Iya. Misalkan gue nih mau korban kambing. Gue Misal. pengen tapi Insya Allah lah, amin. ada pas-pasan tapi memaksakan nih biar lu korban. Ada yang kayak gitu. Ada. Ada juga gue lebih duit gue lebih banyak duit gue nih. Udah dah, gue ini aja deh. Gue korban tahun ini kambing nih. Nah di situ dia benar-benar ikhlas atau sekedar ibarat kata nih mau cari nama misalkan kan Namanya. Oh iya, gue gak ada namanya. ini yang ikhlas dan yang ikhlas ini Gak ada gue. Berarti potong ntar. tuh. Jadi gimana? Ya kalau gue rencana tahun ini enggak. Bersambung ke part 2.